Saudara, usai mengancam akan membawa Iran kembali ke zaman batu, Trump membuktikan serangan terbaru Amerika Serikat ke Iran dengan menghancurkan jembatan tertinggi di Timur Tengah. Iran pun membalasnya dengan mengatakan menyerang bangunan sipil menunjukkan kekalahan dan keruntuhan moral musuh yang sedang kacau. Akankah serangan besar Amerika Serikat ini memperlebar masa perang? Kita membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Ada pengamat politik dan juga militer Universitas Nasional, Pak Slamet Ginting, dan juga pakar intelijen dari CIDE, Mas Anton Ali Abbas yang telah bergabung di Kompas Petang. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Selamat petang. Ya. Saya ke Mas Slamet Ginting dulu. Kalau kita lihat dengan dihancurkannya jembatan tertinggi di Iran yang dilakukan oleh Amerika Serikat, apakah ini Anda membacanya ancaman Amerika Serikat untuk melumpuhkan Iran secara total ini betul-betul dilakukan? Ya, tujuan perang yang dilakukan Amerika saat ini adalah tujuan perang yang maksimalis, juga bukan terbatas. Nah, sejak awal memang operasi militer Amerika dan Israel ke Iran tidak hanya bertujuan menyerang Iran semata, tetapi juga mencakup penghancuran program nuklir, pelumpuhan kemampuan militer baik itu rudal maupun angkatan laut, bahkan indikasi mengubah rejim Cheng. Jadi tujuan yang luas seperti ini hampir pasti membuat perang akan lebih lama lagi, lebih intens dan sulit dihentikan di tengah jalan. Juga ada eskalasi dua arah di sini. Iran tidak memilih respon terbatas, tetapi strateginya adalah secara horizontal eskalasi, memperluas konflik ke kawasan Israel, Teluk Laut Merah dan lain-lain. Sementara vertikal eskalasi itu dari target militer ke infrastruktur strategis dan juga sipil untuk menciptakan pola serangan balasan lebih keras, dan ini akan menimbulkan eskalasi baru, apalagi Amerika menyerang fasilitas-fasilitas sipil. Jadi akan dibalas infrastruktur sipil, juga akan menjadi target strategis dari Iran, begitu ya? Iya, begitu. Kalau dari Mas Anton Ali Abbas sendiri melihatnya apa sebagai pakar intelijen? Karena dengan Amerika Serikat menyerang jembatan tertinggi di Timur Tengah ini, Trump menyatakan bahwa ini sebagai sinyal untuk mengajak Iran kembali ke meja perundingan. Ya, boleh-boleh saja untuk Trump mengatakan demikian, karena memang kalau misalnya ketika kita bicara tentang ingin bernegosiasi, penyerangan adalah bagian dari untuk juga compel, untuk kekuatan untuk memaksa, ya, memaksa para pihak untuk duduk di meja perundingan. Sah-sah saja. Tapi saya melihat sepanjang ini masih perangnya jarak jauh, itu artinya masih keinginan dari sisi pihak dari Amerika Serikat ataupun Israel masih ingin sekedar ingin menghancurkan atau melemahkan kemampuan dari militer Iran itu sendiri. Itu, Mas. Jadi ini tentu akan berbeda ketika nanti misalnya Amerika berani gitu ya, berani untuk mengeksekusi operasi daratnya. Karena kalau ada operasi darat tentu saja nanti akan terjadi perluasan dari wajah perang itu sendiri, karena tidak hanya untuk mendegradasi kemampuan lawan, tapi juga sedikit banyak udah mulai untuk menduduki tempat-tempat strategis. Jadi kehadiran fisik dari Amerika Serikat di Iran tentu saja itu akan sedikit banyak mengubah wajah peperangan itu sendiri gitu. Tapi kalau misalnya sejauh ini, bagi saya ini masih dalam bagaimana pihak dari Amerika Serikat melemahkan kemampuan Iran, ya, dalam hal ini untuk melakukan pembalasan maupun juga untuk dalam rangka ya tadi ini cipta kondisi ketika mereka ingin melakukan serangan darat itu. Kalau Bang Slamet sendiri melihat bahwa ini jadi salah satu cara Amerika Serikat menekan Iran, respon dari Iran nanti akan seperti apa? Apakah betul-betul Iran akan tertekan atau justru sebaliknya membalas dengan serangan yang lebih luar biasa lagi? Saya harus mengemukakan dulu mengapa infrastruktur sipil menjadi target strategis. Ada 3 alasan utama, saya kira. Pertama, karena ada banyak fasilitas listrik, pelabuhan, energi, jembatan, dan lain-lain itu dianggap mendukung militer, sekaligus vital bagi ekonomi. Maka ini harus dihancurkan oleh Amerika. Jadi tekanan ekonomi dan
psikologis yang dilakukan Amerika ini itu mengancam untuk menghancurkan infrastruktur energi Iran, dan Iran tentu saja akan mengancam lagi fasilitas energi Amerika di kawasan Teluk. Nah, sehingga tujuannya sama-sama memaksa lawan menyerah gitu ya. Amerika mengancam ini agar Pak Slamet? Baik, saya ke Mas Anton. Mas Anton, kalau kita lihat strategi padat penduduk, ya, serangan di area padat penduduk ini akan meningkatkan risiko salah sasaran. Kan kemarin sudah ada sekitar 1.400-an warga Iran, sipil Iran tewas, termasuk serangan ke sekolah dan rumah sakit. Artinya memang sebagian itu dilakukan kesengajaan oleh Amerika sebagai bahwa perang sudah berubah menjadi konflik yang lebih berat. Apakah Iran mau kembali berunding? Saya kira justru serangan Amerika dan Israel pada tanggal 28 Februari itu pada saat masih terjadi perundingan. Karena itu Iran tidak akan lagi mau percaya begitu saja melakukan perundingan, nanti justru akan diserang begitu. Sehingga menurut Anda sulit begitu ya mengajak Iran untuk kembali ke meja perundingan ataupun berunding untuk menyelesaikan konflik ini? Iya, jadi memang ini semacam adu antara diplomasi dan militer ya. Tekanan di satu sisi Donald Trump juga sedang menghadapi tekanan yang begitu kencang di dalam negerinya, tekanan politik domestik. Dan dia butuh kemenangan cepat. Kemenangan cepat yaitu supaya Iran segera menyerah. Karena dia terancam. Kalau Iran tidak menyerah, justru kemudian Donald Trump bisa segera di-impeachment di dalam negerinya. Jadi kedua belah pihak ini punya kartu untuk memundurkan perang atau memajukan perang. Kira-kira begitu. Baik, kalau Mas Anton sendiri melihatnya seperti apa? Strategi intelijen atau strategi perang seperti apa yang tengah dimainkan oleh Amerika Serikat? Kalau kita lihat sebelumnya fokus penyerangan ke pusat militer, pusat angkatan militer yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Namun sekarang sudah bergeser. Yang terbaru menyerang jembatan tertinggi Timur Tengah di Iran. Ya, mereka kan mencoba untuk bagaimana menekan Iran ya, kalau misalnya Amerika Serikat kan jelas Presiden Amerika Serikat kan ingin untuk pihak dari Iran itu menyerah tanpa syarat, dan itu yang makanya kemudian penyerangan kemudian agak melebar, tidak hanya sekedar instalasi militer kemudian instalasi publik, walaupun mereka juga sudah mulai mengancam bahwa nanti akan menyerang power plant misalnya, instalasi listrik gitu ya. Belum pernah dengar kan bahwa mereka ingin menghancurkan instalasi minyak. Nah, itu yang belum pernah dengar. Jadi ini adalah bagian dari pemaksaan. Tapi apakah itu ternyata berhasil atau tidak berhasil? Saya melihatnya kelihatannya itu tidak. Kenapa? Satu, Iran itu sudah kenyang dengan sanksi Amerika Serikat, tekanan Amerika Serikat. Itu satu. Kedua, bagi Iran clear bahwa ini siapa perang yang memulai, Amerika Serikat, bukan mereka. Apa yang mereka lakukan adalah tindakan bertahan, dan itu sah, legitimate, dan itu diakui oleh PBB gitu. Ketika ada sebuah negara berdaulat yang diserang, dan mereka sah untuk membela diri gitu. Apakah ini kemudian mungkin berhasil? Bagi saya sih tidak. Kenapa? Karena publik di Iran sendiri yang tadinya terbelah, ada yang pro dan kontra terhadap rezim, hari ini itu solid untuk menentang intervensi asing. Mereka bagi yang pihak-pihak oposisi gitu, kelompok oposisi, masyarakat sipil di sana yang tadinya tidak suka dengan rezim, tapi ketika ada upaya untuk mengubah rezim melalui perang, mereka sendiri menolak gitu. Jadi bagi saya apakah ini kemudian akan mampu secara efektif untuk memaksa Iran entah itu untuk menyerah ataupun berunding? Bagi saya ini sejauh ini masih kecil untuk kemungkinannya. Kecil kemungkinan untuk mengajak Iran ke meja negosiasi begitu, seperti yang ingin dilakukan oleh Amerika Serikat. Jadi pertanyaan selanjutnya, jadi menurut Anda apa yang bisa dilakukan oleh kedua negara ini sehingga betul-betul ada negosiasi dalam menyelesaikan konflik ini, atau memang tidak bisa ada negosiasi, satu harus kalah terlebih dahulu baru perang ini berakhir? Jangan dijawab dulu ya, kami akan membahasnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang.
Pertanyaan gantung saya tadi ke Mas Anton Ali Abbas, jika kalau seandainya negosiasi juga mentok dilakukan, pertanyaannya kepentingan apa yang akhirnya memaksa ketiga negara, Iran, Amerika Serikat, dan Israel akhirnya bisa berunding untuk menyelesaikan konflik ini? Bagi saya gitu ya, sejauh ini masih di bawah 50% kalau kita membuat kalkulasi, masih di bawah 50% bahwa para pihak untuk mau dengan sadar duduk di meja perundingan menyelesaikan ini. Kenapa? Karena masing-masing masih mencoba berlomba-lomba untuk melumpuhkan ataupun melemahkan kekuatan. Gitu. Jadi dalam konsep resolusi konflik ini belum masuk namanya fase hurting stalemate. Jadi mereka masih belum terkunci fase saling menyakiti satu sama lain. Jadi masih dalam konteks saling menyakiti, tapi belum terkunci gitu. Jadi masih belum memuncak. Jadi kalau tanya apakah ada kepentingan, sejauh ini belum gitu. Jadi kalau Iran sih simpel. Anda kan dalam 5 tuntutan Iran ketika dia merespon 15 tuntutannya dari Trump, dia bilang yang pertama adalah berhenti dulu, yang kedua dijamin tidak lagi ada serangan di masa depan gitu. Itu kan kondisional bagi Iran gitu untuk duduk di meja perundingan, dan itu Trump mintanya kan ini penyerahan menyerah tanpa syarat gitu. Ini yang tidak ada titik temu. Jadi bagi saya kemudian apakah memungkinkan mereka untuk kemudian duduk? Ini intervensi dari pihak ketiga, pihak eksternal dari yang tidak terlibat ini menjadi penting. Ada beberapa pihak kan yang mengupayakan. Yang satu ada Oman yang memang sebelumnya tadi Bang Slamet Ginting ketika Februari itu kan masih ada perundingan yang difasilitasi Oman. Lalu kemudian ada Pakistan yang dimana ada keterlibatan Turki dan Arab Saudi. Lalu juga ada Cina sebenarnya juga ikut bermain. Lalu ada Rusia ikut bermain. Jadi sepanjang mereka ikut serius melakukan intervensi, terutama juga Inggris misalnya, dia akan melakukan pertemuan dengan 35 negara Uni Eropa dan juga pemimpin negara Teluk misalnya, ini sejauh ada semakin banyak ada pihak eksternal yang mengupayakan untuk duduk itu. Jadi bagi Iran sih ada jaminan. Siapa yang ingin menjamin bahwa Amerika tidak melakukan serangan lagi? Dan itu yang diharapkan adalah entah itu melalui Cina atau melalui Rusia yang bisa memastikan bahwa Amerika Serikat tidak akan melakukan itu. Berarti ada kemungkinan jika ada jaminan tersebut, karena kalau kita lihat kemarin kan sempat dilontarkan negosiasi 15 poin melalui Pakistan, namun ditolak mentah-mentah karena tidak ada jaminan menurut Iran. Jadi menurut Anda jika ada pihak eksternal yang menjamin bahwa negosiasi tersebut betul-betul akan dilaksanakan oleh kedua belah pihak, ini akan selesai? Bagi Iran itu simpel. Kalau saya ingin memulai negosiasi, selesaikan dulu 2 dari 5 itu. Jadi tidak lagi serangannya berhenti dulu. Yang kedua ada jaminan untuk tidak, gitu. Tidak lagi serangan itu tidak ada di masa depan, gitu. Jadi, nah ini yang Amerika yang harus mungkin kalau misalnya pakai kita berandai gitu. Misalnya ada Cina atau Rusia, jadi Amerika bisa memberikan jaminan itu kepada pihak yang itu, karena bagaimanapun juga kan Rusia dan Cina itu kan ikut membantu Iran di masa-masa sulit sanksi. Jadi sepanjang ada asuransi itu mungkin Iran mau duduk di meja negosiasi, walaupun kalau kita lihat ya model negosiasi selama ini antara Amerika Serikat dengan Iran misalnya itu kan tidak secara langsung yang kita bayangkan duduk kita hadap-hadapan. Jadi ketika Februari lalu itu kan juga tidak langsung gitu, yang hanya difasilitasi oleh Oman gitu. Jadi bagi saya keterlibatan dan intervensi dari eksternal ini menjadi kunci. Itu Mas Yassin. Kalau dari Pak Slamet sendiri melihatnya seperti apa? Amerika Serikat sebenarnya mau tidak sih menghentikan serangan ke Iran sebagai bagian dari negosiasi? Kalau dari kekuatan militernya sendiri Anda melihatnya bagaimana? Kan begini, ini posisi menjelang 6 April. Ada deadline dari Donald Trump yang meminta pembukaan Selat Hormuz, kan begitu ya. Jadi ada tekanan untuk tanggal 6 April. Nah, di sini menurut saya negosiasi bisa saja berjalan, tapi Iran pasti akan menyangkal tunduk pada Amerika, walaupun tetap ada ancaman eskalasi yang tinggi. Jadi situasinya adalah negosiasi di bawah bayang-bayang perang. Nah kalau kita lihat ada 3 skenario realistis di dalam hal ini. Pertama, eskalasi lanjutan, dan ini paling mungkin. Indikatornya Trump masih mengancam akan menyerang dengan lebih keras dan tidak ada kesepakatan konkret sampai saat ini. Jadi targetnya akan terus meluas. Kita akan lihat nih 3 hari lagi jatuh tempo 6 April itu. Jadi kemungkinan serangan ke pembangkit listrik Iran juga akan disasar terus.
karena itu Iran akan tetap membalas menutup Selat Hormuz gitu loh. Walaupun dikasih deadline dia akan keras begitu ya, karena Iran menutup Selat Hormuz lebih lama itu juga sekaligus mengimbangi bagaimana Amerika di Iran. Jadi Anda membacanya, Pak Slamet, Anda membacanya ini kan Trump sempat menyampaikan bahwa 2-3 minggu ini akan selesai melakukan penyerangan. Ini Anda membacanya akan selesai dalam negosiasi atau selesai dengan terus menyerang hingga Iran betul-betul dinyatakan lumpuh? Nah, apakah ini cuma gertak sambal atau tidak? Apakah Amerika akan menerjunkan pasukan ke darat, baik itu Ranger, SEAL, lintas udara, maupun pasukan khusus angkatan udara mau masuk? Saya kira kan menunggu juga. Orang tidak percaya lagi dengan ucapan Trump karena lebih banyak gertak sambal, sehingga publik akan melihat atau publik Iran juga akan melihat ini eskalasi terbatas. Jadi Iran tetap aja tidak akan membuka sepenuhnya, mungkin membuka sebagian akses bagi siapa? Bagi negara-negara yang punya hubungan baik dengan Iran, termasuk beberapa negara Eropa Barat. Ini dijadikan kunci, belum lagi di Laut Merah melalui proksi Iran, Houthi. Jadi Iran sekarang ini sebenarnya menang banyak di dalam peperangan ini karena gencatan senjata pun nanti kalau terjadi hanya gencatan senjata de facto dan bukan damai. Jadi ciri serangannya ya seperti itu. Jadi semacam Cold War versi panas, perang dingin versi panas, kira-kira begitu. Baik, yang jelas kita bertiga ini berharap ya mereka bisa kembali ke meja perundingan sehingga perang ini bisa selesai, karena dampaknya tidak hanya di Timur Tengah tapi dampaknya juga sudah mendunia begitu. Terima kasih Pak Slamet Ginting, pengamat politik dan juga militer dari UNAS, dan juga Mas Anton Ali Abbas, pakar intelijen, telah berbagi perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat semuanya.